Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 200 ml air putih. Lalu masak airnya hingga mendidih, gunakan api sedang. Setelah airnya mendidih, masukkan 1 sendok makan rebon yang telah dihaluskan, 4 siung bawang putih yang telah dihaluskan, lalu masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam. Lalu masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan cembung atau munjung seperti ini. Kemudian matikan api kompornya. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya kalis dan gak ada bahan yang bergerindil. Setelah adonannya kalis, pindahkan adonan ke wadah lain. Diamkan adonan sekitar 5 menit hingga adonannya hangat. Setelah sekitar 5 menit, adonannya udah hangat. Lalu masukkan 2 butir telur, saya pakai telur ukuran sedang. Lalu masukkan 1 batang daun bawang yang telah dicuci bersih dan diiris halus. Lalu masukkan 200 gram tepung tapioka atau setara dengan 20 sendok makan cembung seperti ini. Kemudian masukkan tepung secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan sendok, boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Kemudian masukkan 1 sendok makan baking powder. Sebaiknya baking powder jangan di skip untuk membuat adonannya mengembang dan berongga. Setelah adonan mulai tercampur rata, saya lanjut uleni menggunakan tangan untuk memastikan adonannya udah kalis dan bisa dibentuk. Ini adonannya udah kalis dan bisa dibentuk, jadi teksturnya halus dan gak lengket lagi. Kalau adonannya masih lengket, boleh tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk lonjong. Untuk besar adonan sesuai selera, ini saya ambil sekitar 25 gram setiap bagiannya. Jadi kalau mau buat lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk. Setelah adonannya selesai dibentuk, hasilnya jadi banyak, sekitar 23 bagian. Kemudian siapkan air di dalam panci, masak airnya hingga mendidih, gunakan api sedang. Supaya adonannya nggak lengket, masukkan 2 sendok makan minyak goreng ke dalam panci. Setelah airnya mendidih, masukkan semua adonan ke dalam panci. Ini dimasak hingga adonannya mengapung semua. Setelah adonan mengapung semua, angkat dan tiriskan hingga airnya turun.
Setelah airnya turun, goreng adonan secukupnya. Adonan juga bisa disimpan di dalam kulkas. Supaya lebih tahan lama, adonan disimpan di dalam wadah tertutup rapat, lalu letakkan di bagian freezer. Siapkan minyak di dalam wajan, nyalakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan secukupnya. Lalu goreng hingga kuning kecoklatan sampai otak-otaknya matang. Bolak-balik adonan agar matangnya merata. Setelah warnanya kuning kecoklatan, otak-otaknya udah matang, lalu angkat dan keluarkan dari minyak. Tiriskan hingga minyaknya turun, lalu sajikan selagi hangat. Sekarang saya mau cobain otak-otaknya. Jadi kalau udah hangat dia sedikit mengkerut kulitnya. Bismillah. Ini enak banget. Rasanya lembut, kenyal, dan gurih. Enak banget ya, mantep. Dia mengembang dan berongga. Jadi kalau masih hangat kulitnya ini sedikit renyah. Dalamnya lembut. Walau tanpa ikan ini enak banget ya. Dicocol saus Bangkok atau cuko ini makin mantep. Kenyal banget, teksturnya berongga. Ini enak banget ya, mantep, recommended, mantul. Dimakan selagi hangat ini makin enak ya.